Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'du. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Selamat malam sahabat-sahabat sekalian. Lagi nongkrong di depan rumah sambil mendengarkan podcast Roma Irama dengan Guru Gembul. Ada pembahasan yang begitu menarik. Guru Gembul itu taklid persoalan nasab kepada Kiai Madud Utsman Al-Bantani, dan beliau merincikan satu persatu alasan atau kejanggalan Robitoh Alawiyah ini nasabnya sambung kepada Rasulullah SAW, kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari murai ya rentan waktu kelahiran. Beliau rinci satu persatu kejanggalan itu. Ini penting untuk kemudian kita simak sama-sama. Coba dengarkan ya. Kang, ini sekarang ini umat lagi diguncang masalah nasab ini. Waduh. masalah nasab artinya begini, bahwa kita sebagai muslim tentunya bukan mengupas sesuatu untuk memprovokasi, apalagi memecah belah. Tetapi kita sebagai orang muslim harus berusaha untuk mendudukan persoalan sesuai dengan secara benar, secara hak, tanpa mengeruhkan air, ibarat memancing tuh tanpa airnya keruh. Bahwa artinya dengan kebeningan hati dan ketulusan hati, karena ini hal yang beredar di kalangan umat. Umat apalagi sekarang ini sudah ada, pokoknya kita bela Habib sampai mati, sabut pedang, sabut apa gitu. Satu kali kita bela iman sampai, ini kan bahaya. Betul. Bahaya sekali kalau kasus ini tidak diberikan satu saluran ya. Yang betul-betul menyejukkan semua gitu. Artinya hak dan batil itu bagaimana mengklarifikasi ini secara teduh, secara artinya tidak menimbulkan dampak-dampak yang memecah belah umat atau seperti apa. Barangkali bisa dipaparkan ini mengenai, karena antum seorang pengamat sejarah juga, termasuk sejarah para nabi, para wali dan para imam-imam. Bagaimana, barangkali bisa dijelaskan? Ya, jadi saya sering mengatakan bahwa istilah-istilah Habib, bahkan termasuk juga Syarif, Sayyid dan sebagainya, itu adalah produk budaya masyarakat. Jadi di dalam Quran, di dalam hadis, kita tidak menyebut ada yang namanya Habib dan Habib sama dengan zuriat Nabi gitu, itu gak ada. Dan karena itu kita harus menempatkannya sebagai produk budaya dari masyarakat. Karena produk budaya dari masyarakat, maka dia tidak boleh dan tidak berhak disakralkan. Karena dalam agama misalkan yang disakralkan itu ya yang benar-benar terkait dengan landasan-landasan dasar agama. Misalkan Quran, hadis, atau pribadi Nabi, atau nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta seluruh nama-nama yang suci dan sebagainya, itu kita sakralkan. Tapi yang berupa produk budaya, istilah misalkan kiai, istilah yang namanya ustadz, habib dan sebagainya, itu adalah produk budaya. Bagaimana masyarakat mencoba untuk mendekatkan dirinya kepada dimensi spiritual, tapi dalam kaitannya dengan masalah-masalah sosial. Karena itu, karena dia adalah produk sosial dan tidak sakral, dia berhak dan wajib untuk diuji benar dan salahnya. Jadi kalau misalkan kita menguji, apakah Allah itu satu atau dua, kalau satu begini dan begitu, mungkin itu akan membuat pikiran kita tersesat. Mungkin. Tetapi kalau misalkan kita bertanya, apakah Habib itu benar-benar keturunan Nabi atau bukan? Pertanyaan itu sama sekali tidak berimplikasi pada akidah. Kan banyak orang yang mengatakan, siapa yang tidak percaya pada Habib, maka dia tidak akan dapat syafaat dan sebagainya gitu. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Siapa yang meragukan Habib, maka dia pasti berasal dari keturunan orang-orang yang begini begitu gitu kan. Ada yang bahkan sampai dikatakan, siapa yang membenci Habaib, berarti dia itu lahir dari orang yang melakukan aktivitas seksual ketika sedang menstruasi dan sebagainya ada. Dan itu
dipropagandakan. Nah, itu tidak benar. Jadi mari kita anggap itu adalah bagian dari tradisi budaya masyarakat dan kita uji. Nah, dalam pengujian scientific, ayo kita uji sama-sama secara scientific. Jadi biar objektif. Jadi scientific dalam konteks ini, metodologi sejarah itu hanya bisa mengakui sesuatu itu disebut fakta kalau ada catatan. Jadi misalkan masyarakat Indonesia oleh seluruh ilmuwan disepakati sudah ada jauh sebelum Masehi. Tetapi sejarawan selalu menulis bahwa kerajaan pertama adalah Kutai tahun 400 sekian Masehi. Kenapa seperti itu? Karena sejarah tergantung catatan. Tidak ada catatan tidak boleh diakui. Itu metodologinya begitu. Nah, istilah Habib yang kemudian katanya zuriat Nabi yang tersambung dengan Nabi tidak ada catatannya yang bisa kita verifikasi. Jadi jangankan untuk kita ikuti, untuk kita uji saja gak ada bahannya untuk kita uji. Kosong. Yang menurut Kiai Imaduddin itu. Di antaranya menurut Kiai Imaduddin. Tapi kalau misalkan kita mau ngecek yang lain, Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Nasab, sanad nasabnya mana gitu kan. Nah ini memang tidak tersambung, tidak ada, kosong selama berabad-abad. Oke, di luar Kiai Imad, apakah Anda juga termasuk meneliti itu? Saya membaca, saya mohon maaf ya, Horobiatoh Alawiyah, dan saya menemukan ada beberapa kejanggalan. Oh gitu, Anda membaca itu? Saya membacanya. Di antara kejanggalannya itu adalah bahwa seharusnya kalau memang ada zuriat Nabi yang namanya Habib ini, Habib itu dan sebagainya di zaman sekarang, maka mereka seharusnya adalah keturunan ke 48, 49, 50 dari Nabi. Karena rentang waktu sekitar 1400 tahun dengan hitungan rata-rata usia manusia, pernikahan dan sebagainya seharusnya usianya segitu. Tapi semua dari Horobiatoh Alawiyah di Indonesia itu keturunan ke 37, 38, 39. Jadi rentangnya sampai 11 generasi dalam tanda kutip hilang. Nah, kenapa bisa seperti itu? Setelah dicek, ternyata memang jeda satu orang generasi ke generasi berikutnya, itu ada yang sampai 60 tahun baru punya anak, 40 tahun baru punya anak, dan seterusnya. Kalau kita punya anak di usia 60 tahun itu wajar. Tapi kalau selama 1500 tahun, rata-rata melahirkan di usia lebih dari 50 tahun itu nggak wajar. Iya, dalam konteks itu. Kemudian kalau misalkan anak itu kan anak ke-6, anak ke-1-nya lahir. Nah, anak ke-1, ke-2, ke-3, ke-4-nya tidak diketahui. Tidak ada dalam catatan Horobiatoh Alawiyah itu. Silahkan kalau misalkan mau dicek. Dan ada kejanggalan yang lainnya itu, yaitu di hitungan tahun Hijriah itu semuanya genap. Jadi misalkan bapak ini punya anak bapak ini misalkan punya anak melahirkan berikutnya di usia 60 tahun. Di usia bukan usia 60, pada tahun misalkan ya 1000, lalu 1030, lalu 1060. Lalu semuanya itu genap. Angkanya itu genap. Ada yang misalkan ya 1115, tapi yang berikutnya juga 5 lagi. Coba dicek silahkan di ini misalkan itu menurut Anda kejanggalan? Janggal, sangat-sangat janggal. Jadi maksud saya sekali lagi, kalau ada kebetulan sangat mungkin. Tapi kalau kebetulannya 1500 tahun dan kebetulannya ada di rentang yang pola yang sama, itu saya pikir janggal. Jadi misal ya, dari yang catatan yang jelas, dari Nabi ke Fatimah rentang usianya 50 tahun lebih. Dari Fatimah ke Hasan usianya sebelum 20. Kalau dirata-ratakan semuanya, usia rata-rata pergantian generasi itu hanya 23 tahun sampai ke saya mohon maaf ya, dari Nabi ke Hasan biasanya dilewat karena pindah biasanya ke Husain. Dari Husain ke Ali Zainal Abidin, kemudian Muhammad Al-Baqir, kemudian Ja'far Shadiq dan sebagainya, itu rata-rata satu generasinya itu hanya 23 tahun. Untuk pengguna HP Android, suku bunganya turun loh. Halo, boleh tahu Anda pakai HP apa?
rata-ratanya. Tapi ini setelah saya mohon maaf ya, setelah Ubaidillah itu rentangnya tiba-tiba jadi jauh, jadi 40 tahun satu generasi baru punya anak berikutnya. Ya sekali lagi kalau itu adalah anak kelima misalkan, ya anak ke-1, kedua, ketiganya di mana itu gak ada. Jadi rentangnya tetap jauh-jauh, sehingga rentang yang jauh itu menyebabkan generasi para habaib di Indonesia yang ada hanya pada rentang usia pada generasi ke-38, 37, 38, 39. Padahal idealnya sih manusia sekarang itu rentangnya usianya dia harusnya generasi ke-50, 49, 50, 51. Dilihat secara matematis janggal, kemudian hitungan sejarah nasabnya hilang, kemudian tes DNA juga tidak mau. Seingat saya hanya Ba'alawi yang tidak mau, karena yang lain mau dites. Nah, dari Ba'alawi yang mau dites DNA juga menunjukkan bahwa itu tidak. Sebentar, punten. Anda bilang tadi dari sisi sisi nasab ya, hilang, terputus. Itu Anda meyakini itu? Sampai sejauh ini saya masih taklid pada Ustadz Imaduddin. Tapi saya sangat terbuka untuk langsung berdiskusi terkait dengan Rabithah Alawiyah itu. Sejauh yang saya ketahui ada beberapa kejanggalannya. Kemudian kitab-kitabnya memang kosong dari yang itu tuh. Dan kemarin waktu ada perdebatan antara Ustadz Imaduddin ya dengan yang ini, akhirnya juga ada semacam kesimpulan bahwa ya memang tidak ada catatannya, tetapi kata mereka tidak ada catatan bukan berarti orangnya tidak ada. Nah itu kesimpulannya. Okay. Jadi ya sebenarnya saya pikir kalau tidak ada catatannya, lalu dari mana kita bisa tahu, kan begitu. Jadi sebenarnya itu pada akhirnya dari perdebatan ilmiah menjadi dialektika rasio gitu. Jadi perdebatan rasio. Jadi mari kita debat kembali pada teks. Karena ini adalah konteksnya sejarah, dan konteks sejarah itu ada metodologi ilmunya, dan metodologi itu harus tergantung pada catatan. Apa yang bisa kita verifikasi kalau catatannya tidak ada? Oke. Gini, Ustaz. Kiai Imaduddin melakukan satu penelitian yang dikatakan ilmiah. Berdasarkan manuskrip dari abad kesekian sampai abad kesekian, kalau nggak salah mulai dari abad kelima apa abad kedua ya? Iya. Abad kelima sampai dengan abad ke-9. Baru di abad ke-9 baru muncul. Kira-kira begitulah. Kira-kira. Oke. Mantap gak penjelasan Guru Gembul? Mantap sekali kan? Alasan-alasannya sangat rasional. Satu kali lagi saya katakan. Alasan-alasannya sangat rasional, sangat objektif. Disandarkan pada fakta sejarah, disandarkan pada fakta ilmiah. Bukan ngarang cerita. Punya alasan kuat. Kenapa Ba'alawi ini tidak nyambung nasabnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menarik, Roma bertanya, apakah ini penting? Ya, apakah ini penting? Untuk mengetahui nasab seseorang apakah penting? Sebetulnya dari awal ini nggak penting. Kita mengetahui nasab seseorang, nyambung atau tidaknya. Wong pada akhirnya kalaupun dia tidak tersambung dan ngeklaim tersambung, Allah yang akan langsung menghukumnya. Ya. Pada awal mulanya seperti itu. Tetapi menjadi persoalan serius apabila mereka ngeklaim atau bahkan mendiskreditkan yang lain, menyelewengkan tafsir Al-Quran, teks-teks hadis, bahkan mereka berani menafsirkan bahwa ulama itu adalah pengawal habaib, dan mereka pun berani mengatakan bahwa satu habib yang maksiyat itu lebih baik daripada 70 kiai yang alim. Kalimat-kalimat doktrin seperti ini yang menyebabkan ini bukan menjadi persoalan tidak serius, tetapi menjadi persoalan sangat serius karena kaitannya dengan umat, karena kaitannya dengan
kebenaran teks ataupun konteks Al-Quran, ajaran agama yang seutuhnya mengenai itu semua kaitannya, bukan personal ya, bukan ini urusan sosial. Mereka ngeklaim kepada baginda Nabi, kalau tidak ada urusan konteks sosialnya, ya Allah biarkan yang kemudian menghukumnya di akhirat kelak, benar atau tidaknya. Tapi bila mereka atas nama kesucian itu membuat kerusuhan, atas nama kesucian itu merusak ajaran agama, atas nama kesucian itu mencabik-cabik nilai-nilai agama, nah ini menjadi persoalan serius. Menjadi punya kewajiban kita untuk menelisik secara benar apakah mereka benar tersambung secara nasab kepada baginda Nabi atau tidak. Itu aja. Mantap ya. Terima kasih Guru Gembul. Rasional gak? Rasional sekali. Hitungan genap masa hampir 1500 tahun kata Guru Gembul itu. Rata-rata kelahiran itu seperti itu. Di usia 60 tahun baru orang kemudian melahirkan. Sementara sebelumnya di usia 20 sampai 30 tahun udah melahirkan. Jadi ada banyak kejanggalan, catatan, sejarah, persoalan mereka benar-benar nasabnya nyambung kepada baginda Nabi atau tidak. Tentu ini bisa dibongkar oleh ilmu. Tentu ini bisa dibongkar oleh tes DNA mungkin ya. Jadi bukan persoalan ini melawan atau mengingkari cucu Nabi, bukan. Tapi sedang meneliti benar gak sekelompok orang itu cucu Nabi. Itu kan yang sedang dipersoalkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.